Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Mirdani dengan NIM 25006. Di sini saya akan mereview materi tentang analisis modeling. Model analisis merupakan representasi teknik dari sebuah sistem menggunakan kombinasi teks dan diagram untuk merepresentasikan kebutuhan software, data, fungsi, dan tingkah laku dalam bentuk yang dapat dipahami. Kemudian membantu mempermudah untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang tidak konsisten dan kebutuhan-kebutuhan yang belum terdefinisi, menggunakan dua pendekatan secara umum, yaitu pendekatan terstruktur dan pendekatan berorientasi objek. Selanjutnya, tujuan model analis untuk menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh customer untuk menentukan dasar bagi pembuatan desain perangkat lunak, untuk membatasi serangkaian persyaratan yang dapat divalidasi begitu perangkat lunak dibangun. Kemudian model analisis pendekatan terstruktur data dictionary atau kamus data berisi deskripsi dari semua objek data yang dikonsumsi atau diproduksi oleh perangkat lunak. Entity Relationship Diagram atau ERD menggambarkan hubungan antara objek data. Data Flow Diagram menunjukkan bagaimana data ditransformasikan pada saat data bergerak melalui sistem, menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasikan aliran data. Setiap fungsi yang direpresentasikan dalam DVD dijelaskan dengan menggunakan sebuah proses specification. Kemudian State Resistance Diagram menunjukkan bagaimana sistem bertingkah laku sebagai akibat kejadian eksternal. State ini digunakan untuk mempresentasikan model tingkah laku. Informasi tambahan mengenai aspek kontrol dari perangkat lunak dimasukkan dalam Control Specification or CSPIC. Ini merupakan struktur model analis di mana ada data objek description, kemudian proses specification, control specification. Baru itu di dalam itu ada entity relationship diagram, data flow diagram, transition diagram, state transition diagram, dan data dictionary. Kemudian pemodelan data atau ERDR. Elemen objek data berepresentasi dari semua informasi yang harus dipahami oleh perangkat lunak. Dapat berupa orang, benda, event, tempat unik, organisasi, dan lain-lain. Atribut properti dari suatu objek untuk memberi nama suatu objek data, menggambarkan karakteristik objek data, membuat referensi untuk objek data lain. Relasi mengindikasikan bagaimana objek data dihubungkan dengan objek yang lain. Ini jadi contoh objek data, atribut, dan relasi seperti dilihat pada gambar di bawah. Selanjutnya pemodelan data. Cardinality menggambarkan jumlah entity yang dapat dihubungkan dengan entity lain melalui relasi one to one, one to many, many to many. Pemodelan fungsional dan aliran informasi atau DVD menunjukkan hubungan antara external annotation, proses dan item, dan data store. DVD tidak menunjukkan prosedur secara detail, tetapi hanya aliran data melalui perangkat lunak. DVD dapat dipartisi ke level-level berikutnya yang merepresentasikan aliran informasi dengan lebih detail. DVD level 0 disebut juga diagram konteks yang mempresentasikan seluruh elemen sistem. DVD level 0 dipartisi ke level-level berikutnya untuk menggambarkan proses yang lebih detail. Selanjutnya behavioral modeling mendeskripsikan status sistem yang dapat muncul ketika perangkat lunak digunakan, mendeskripsikan kelakuan. Tools state translation diagram, control specification umumnya digunakan pada waktu nyata seperti embedded system dan sistem kontrol. Kemudian behavioral modeling STD, state translation diagram atau STD mempresentasikan tingkah laku dari suatu sistem dengan menggambarkan keadaan atau state dari kejadian yang menyebabkan sistem mengubah keadaan. STD ini mengindikasikan aksi seperti aktivitas proses
yang diambil sebagai konsekuensi terhadap event tertentu. State transition diagram. Contoh STD untuk sistem embedded pada mesin penjual minuman otomatis. Selanjutnya, control specifications. Fungsi dispatch sama dengan dispatch, namun berisi deskripsi dari setiap status yang dapat muncul pada sistem. Sistem library requirement. Setiap pengunjung yang ingin membaca pustaka harus mendaftar dulu sebagai member. Proses pendaftaran member dilakukan secara online dengan mengisi sebuah form registrasi member. Kemudian sistem menggenerate kode aktivasi dan mengirimkan kode aktivasi tersebut secara otomatis ke email member. Setelah itu member melakukan aktivasi dan memasukkan email dan kode aktivasi ke form aktivasi. Member dapat melakukan search untuk mencari konten pustaka yang diinginkan berdasarkan keyword. Sebelum membaca pustaka, member harus terlebih dahulu melakukan login ke sistem dengan menyebutkan email sebagai user ID dan password melalui form login. Sistem akan melakukan validasi. Jika email dan password valid, maka user akan membaca konten pustaka. Jika tidak, maka akan muncul peringatan bahwa user ID salah. Pengelolaan konten pustaka dilakukan oleh seorang admin. Pengelolaan konten pustaka terdiri dari proses penambahan output konten dan update konten. Untuk melakukan pengelolaan konten, admin juga harus login ke sistem dengan menggunakan user ID dan password. Pustaka yang diakses hanya untuk dibaca dan tidak bisa di-download. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.